Karena ini nanti sangat menentukan sekali teman-teman, yang awalnya teman-teman ini nggak lolos, kalau nanti lolos, ini nanti bisa lulus ya, dan bisa menggantikan, untuk teman-teman yang sudah lulus prasanggah kemarin teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman yang tidak lolos ujian PTKK Guru tahap 1, kemudian teman-teman itu merasa lolos dikarenakan mungkin merasa mendapatkan afirmasi, akan tetapi teman-teman itu ternyata afirmasi tidak dihitung, sehingga teman-teman seharusnya lolos, sekarang ini tidak lolos teman-teman. Kemudian teman-teman itu mengajukan sanggah ya di sini kemarin, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12 dengan cara klik tombol ajukan sanggah. Soalnya teman-teman, pada tanggal 20 itu telah diumumkan ya, seharusnya jadwal pengumuman hasil sanggah. Sebaliknya teman-teman, untuk hasil sanggah itu juga dapat dikatakan bisa membuat was-was ya bagi sobat-sobat guru honorer yang telah dinyatakan lulus untuk yang prasanggah. Dikarenakan jika saingan kita itu lulus sanggahnya, maka kita terancam tidak bisa lulus teman-teman, jika nilai kita di bawahnya ya. Nah, di sini itu adalah makna dari perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini dapat juga terjadi. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang cara melihat pengumuman hasil sanggah dan juga cara menerjemahkan hasil sanggah yang kita dapatkan setelah kita nggak lulus dan ajukan sanggah. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau misalkan tampilan kita seperti ini kita nanti kemungkinan lolos atau tidak, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita akan melakukan pembahasan terkait tentang, alasan-alasan dari hasil sanggah dari teman-teman itu seperti apa, pertama-tama di sini kita untuk melihat hasil sanggah, pengumuman hasil sanggah, perkembangannya sampai mana, ini kita cukup login ke akun kita teman-teman, yaitu dengan mengetikkan sscsn.bkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian di sini kita klik login. Berikutnya di sini kalau ada tampilan seperti ini kita bisa klik OK saja. Kemudian di sini kita masukkan, yaitu nick dan password kita ya. Nah, ini untuk yang pertama, kita akan berikan contoh untuk teman-teman yang hasil prasanggah ini telah lolos teman-teman, yang nanti kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman itu hasil prasanggah itu lolos, ini nanti kalau saingan teman-teman itu mengajukan sanggah dan sanggahnya berhasil, maka teman-teman yang awalnya lolos ini bisa nggak lolos teman-teman. Nah, di sini setelah kita masukkan nick dan password, kita bisa klik masuk. Kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah, ke ujung. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah, ini dapat terjadi teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman ini kita menurut 2 versi ya. Versi pertama bagi teman-teman yang sejak awal ini sudah lolos teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah lolos dari prasanggah, kemudian sampai sanggah, ini tadi siang, tadi pagi tentunya teman-teman mendapatkan penampilan yang seperti ini. Setelah tadi sampai tadi malam itu hasil prasanggah teman-teman lolos, kemudian di sini setelah masa sanggah waktunya pengumuman, teman-teman mendapatkan tampilan yang seperti ini. Hanya ada tulisan, "Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021." Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan bagi teman-teman yang telah lolos, sebelum prasanggah ya. Pada saat pengumuman hasil sanggah, teman-teman di sini ada ucapan, "Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021." Ini bagi teman-teman yang dari awal ini lulus ya. Kemudian teman-teman, mulai tadi malam saya cek itu sekitar mulai jam berapa ya, jam 4 sore ya. Mulai jam 4 sore, itu tampilannya yang dari awalnya, "Selamat Anda lulus," itu berubah lagi teman-teman, menjadi seperti ini lagi. Nah, tampilannya berubah lagi seperti ini. Hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021, hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini dapat terjadi. Nah, ini adalah artinya bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus prasanggah,
ini kemungkinan nanti bisa tidak lulus, teman-teman. Jadi kita harus bersiap-siap terhadap kemungkinan apapun yang akan terjadi terhadap diri kita ya. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan bahas terkait tentang teman-teman yang di masa prasanggah itu tidak lulus, kemudian mengajukan sanggah, kemudian sanggahannya itu diterima, tapi kok kita bisa ikut tahap 2. Apakah sanggah kita diterima itu nggak dihitung di tahap 1, kita bisa dihitungnya tahap 2 bagaimana? Nah, kita sekarang cek teman-teman untuk akun kita yang satunya. Oke, kita di sini klik masuk. Kalau yang di sini ini adalah tampilan dari kawan kita yang mana pada masa sanggah sudah berakhir, ini tidak lulus, akan tetapi di sini beliau tidak mengajukan sanggah, teman-teman. Dikarenakan memang, sudah menyadari bahwa untuk hasilnya ini sudah benar ya. Sudah benar, jadi teman-teman di sini ini tidak mengajukan sanggah. Nah, karena nggak mengajukan sanggah, maka di sini langsung ada tulisan Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, berikutnya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mendapatkan hasil sanggah yang seperti ini. Nah, sekarang kita cek bersama teman-teman. Di sini awalnya ada tulisan, "Maaf Anda tidak lolos seleksi tahap 1. Masa sanggah sudah berakhir." Dan di sini kita sudah mengajukan sanggah, kemudian alasan sanggah kita, "Nilai afirmasi usia saya tidak ditambahkan. Mohon kepada panitia penyelenggara untuk bisa ditelaah kembali data saya tersebut." Kemudian jawaban Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penambahan poin 15% dalam afirmasi usia 35 plus berlaku apabila Anda berusia 35 tahun atau lebih dan harus tercatat aktif ya dalam mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini ada tulisan Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Nah, kira-kira kalau seperti ini hasilnya diterima apa tidak, teman-teman? Nah, di sini tidak secara spesifik diterima atau ditolak gitu ya. Cuman di sini disampaikan untuk alasannya, ini adalah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan afirmasi 35 plus, ini teman-teman itu harus terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar, ini kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi nggak boleh merotol, teman-teman. Jadi untuk keputusan finalnya ini nanti kita pantau secara berkala ya, mulai dari sekarang, karena untuk jadwal pengumuman hasil sanggah itu seharusnya tanggal 20 kemarin, teman-teman. Kemudian kalau yang seperti ini, teman-teman, ini adalah saya adalah, honorer K2 dan usia 35 plus, tapi dalam pengumuman hasil seleksi saya tidak mendapatkan afirmasi. Mohon Bapak Ibu Panselnas agar dapat mengoreksi hasil ujian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jawabannya ini adalah status sanggah diterima. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan ada tulisan status sanggah ini diterima dengan jawaban sanggahan Anda mengenai validitas THK2 akan diverifikasi, Anda dapat melihat hasil verifikasi pada pengumuman pasca sanggah apabila terdata aktif 3 tahun berdasarkan data Dapodik. Nah, ini adalah kemungkinan untuk sanggahnya ini statusnya diterima, teman-teman. Namun nanti kita cek, kita login ke akun SSC-ASN kita secara berkala, teman-teman, untuk melihat keputusan finalnya ya. Karena ini nanti sangat menentukan sekali, teman-teman. Yang awalnya teman-teman ini nggak lolos, kalau nanti lolos, ini nanti bisa lulus ya, dan bisa menggantikan untuk teman-teman yang sudah lulus prasanggah kemarin, teman-teman. Nah, ini berpulang ini ya kalau yang ini. Berikutnya, nah ini adalah sama dengan yang tadi ya, rata-rata teman-teman itu terkait tentang usia, teman-teman. Nah, tentang usia. Kemudian untuk yang afirmasi sertifikat pendidik, ini adalah harus linear ya, harus linear dengan, formasi jabatan yang dilamar. Nah, tentunya entah itu alasan sanggah itu seperti apapun, teman-teman nanti pantau saja di akun SSC-ASN masing-masing. Seharusnya untuk pengumuman hasil sanggah, ini kita untuk diterima atau ditolak, lolos apa enggak tahap 1, ini seharusnya ini sudah diumumkan tanggal 20 Oktober, teman-teman. Dikarenakan nanti mulai tanggal 24 sampai 30 Oktober, tinggal 3 hari lagi, ini harus sudah masuk ke seleksi tahap 2 ya, dimulai dari, pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2. Jadi bagi teman-teman yang saat ini pengumuman hasil sanggah masih seperti itu, dipantau saja secara terus-menerus, dikarenakan setelah teman-teman lulus, itu ada hal yang harus segera dilakukan yaitu pemberkasan.
Demikian sobat semuanya, semoga